Setelah diketahui sudah menikah diam-diam dengan Ayu Sabian 4 Juli 2024 lalu, Hoirunisa alias Nisa Sabian terus jadi buruan juru warta untuk dimintai konfirmasi ihwal kabar pernikahannya dengan mantan suami sahabatnya sendiri Riri Fairuz. Namun seperti biasa, Nisa mengambil langkah menghindar dari kejaran juru warta. Begitupun Ayus yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Tapi seberapa jauh pun Nisa dan Ayus menghindar, kamera netizen selalu mengintainya dimanapun Nisa berada. Teranyar sebuah video berisi rekaman ihwal kondisi Nisa beredar di berbagai postingan akun gosip. Dalam video itu ada yang berbeda dari penampilan Nisa. Pelantun selawat Din As-Salam ini penampilannya tampak berubah, terutama dari gaun yang dikenakannya, tampak bagian perut Nisa lebih membesar. Netizen pun menduga Nisa tengah hamil mengandung buah cinta suaminya Ayus. Nisa, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa sehat ya? Saat salah satu netizen mengambil foto, Nisa tampak berusaha menghindar. Ia memilih membelakangi orang yang mengambil gambar sembari berusaha menutupi bagian tubuhnya yang membesar. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bismillah ya. Oh, ayo sibuk banget. Setelah sah berstatus istri Ayus, Nisa sudah tak perlu lagi sembunyi apalagi menghindar. Apalagi Riri Fairuz sendiri sudah mengikhlaskan mantan suaminya untuk teman dekatnya itu. Meski tak dipungkiri, rasa kecewa itu masih begitu bergurat dari wajah Riri ketika ditanya soal hubungannya dengan Nisa Sabian. Sampai saat ini aku belum pernah ketemu sih sama. Tapi komunikasi ada ketemu enggak? Sama sekali enggak. Kan nggak penting juga komunikasi sama papanya, jadi sama itu enggak. Urusan dia menikah dengan si itu, ya udah. Maksudnya udah bukan urusan aku, dan aku sekarang ya fokus ke diri aku aja sih. Kan mereka udah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi pasangan dunia akhirat, dan semoga ya setialah sampai akhir hayat. Setialah sampai akhir hayat. Bisa maaf. Meski sudah berusaha move on, Riri memang ogah membahas soal hubungannya dengan Nisa. Sementara meski sudah resmi menikah dengan sang keyboardis, Nisa juga belum bisa sepenuhnya terbuka tampil ke publik. Apalagi reputasi atau image-nya sebagai wanita perebut suami orang masih begitu melekat di ingatan publik. Lantas benarkah karena derasnya hujatan ini, Nisa memilih mengambil sikap menghindar dari kejaran juru warta? Lantas benarkah situasi rumit yang tengah dihadapi Ayus dan Nisa sempat membuatnya tertekan hingga menghindari keramaian? Bagaimana dengan profesi keduanya yang mengharuskan manggung bertemu banyak orang? Benarkah sebagai teman masa kecil Ayus, Ustadz Zaki Mirza berusaha menguatkan sahabatnya itu? Kalau saya support sholawat mereka, jadi berkarya terus, memberikan yang terbaik, jadi saling kita menjaga wilayah privasi kita masing-masing, karena bagaimanapun kita yang coba menilai hidup orang lain belum tentu hidup kita lebih baik dari yang kita nilai. Enggak sih, kan hidup harus tetap berjalan. Masa lalu ya udah masa lalu, sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak, dan doain biar dapat latihan yang baik. Sudah 24 purnama lebih, Vena Melinda harus menunggu gugurnya status sebagai istri aktor Ferry Irawan. Meski secara agama, ibunda dari Verrell Bramasta ini sudah cerai dari Ferry, namun secara negara, statusnya hingga kini masih sebagai istri sah Ferry. Nyaris 2 tahun lebih sejak gugatan cerai dilayangkan, dan 7 Februari 2023 lalu, Ferry melayangkan talak cerai pada Vena. Namun, Vena tak urung mendapatkan keputusan yang jelas. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdalih hingga gugatan dilayangkan ulang oleh Vena. Namun, Ferry tak kunjung memenuhi nafkah mut'ah yang diputus pengadilan. Karena syarat nafkah mut'ah itu sebagai syarat yang harus dipenuhi Ferry. Secara otomatis, proses cerai masih menggantung. Mungkinkah Ferry sengaja menggantung status Vena sebagai istrinya?
mengajukan itu bentuknya permohonan, maka ketika sudah diputus harus dilanjutkan dengan ikrar talak. Ketika ikrar talak itu dilanjutkan maka gugur atau batal demi hukum. Dan sekarang pihak dari perempuan yang mengajukan dari Mbak Vena bentuknya adalah gugatan. Jadi gugatan itu barusan sudah selesai semua disidangkan, tinggal kita menunggu secara ekot aja tanggal 2 Desember. Jadi ya mungkin ini cuman ya apalah, ngelengkapin tambah keterangan aja itulah. Memang betul pada tanggal 9 Februari 2023 Ferry yang kebetulan saat itu dibesuk oleh adik kandungnya Mbak Maya itu menuliskan surat di atas kertas yang sederhana dengan keterbatasannya yang dipertanyakan kok tidak ada materainya oleh pihak sebelah. Seyogyanya kan monggo-monggo saja berbicara soal barang-barang tersebut. Barang-barang yang diminta apa sih? Kayak ada paspor, dokumen lah, lebih ke dokumen, terus ada akte lahir. Itu kan harusnya silahkan diobrolin saja, tidak perlu ada istilahnya melibatkan pengacara, bikin serah terima barang itu. Saya serahin terima barang saya nggak akan mau. Ya mungkin karena ini aja mau pemilihan itu aja lah, dia pengen naik itu. Vena yang naik, Ferry yang dijatuhkan, itu aja. Jadi supaya dia cari semua ibu-ibu katanya, dikumpulkan. Jadi semua mendukung Vena. Mereka belum tahu bagaimana itu Vena. Ya, kabarnya pihak pengadilan agama sudah memutuskan sebagai penggugat Ferry memberikan nafkah mut'ah sebesar 60 juta rupiah. Namun hingga kemarin syarat itu belum dipenuhi Ferry. Syarat ikrar talak itu sejatinya harus ditunaikan selama 6 bulan. Namun hingga 2 tahun berlalu, Ferry belum juga memenuhi syarat itu hingga talak cerainya gugur dan Vena masih resmi berstatus istrinya. Jadi menurut ketentuan hukum yang berlaku, jadi prosedur hukumnya ketika sudah dipanggil secara patut 2 kali tidak hadir, maka kita bisa melanjutkan dengan pemeriksaan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya Maya. Semoga kedepannya kamu jauh lebih bahagia. Amin. Sukses. Amin. Kesal dengan statusnya yang masih menggantung, Vena pun akhirnya melayangkan kembali gugatan cerai. Dan kemarin menurut Vena, sidang cerainya dengan Ferry akan diputus pekan depan atau 2 Desember 2024 nanti. Putusan cerai Vena dan Ferry rencananya akan berlangsung secara e-court. Lantas mungkinkah 2 Desember nanti Vena akan resmi menyandang status janda Ferry? Bagaimana harapan Vena? Akankah Ferry kembali mengulur waktu? Alhamdulillah, yang jelas ini udah one step forward ya. Artinya kita tinggal tunggu keputusan hakim nanti secara e-court tanggal 2 Desember. Itu melegakan aku banget. Alhamdulillah, proses panjang hampir 2 tahun ya. Akhirnya sampai di ujung juga, jadi aku ada kepastian hukum untuk segera bercerai. Ya itulah intinya ya. Mungkin hari ini hari terakhir ya udahlah biarlah tuntas semua. Kalau masalah itu sudah lewat ya, sekarang kita ke depan, semoga doanya semua supaya Vena bisa nanti tanggal 2 Desember ya. Putus. Pemirsa, setelah 9 hari berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh, Inara Rusli dan ketiga anaknya kembali tiba di tanah air. Kedatangan rombongan Inara di Bandara Soekarno-Hatta Kamis kemarin membawa sejumlah pengalaman cerita religi selama berada di tanah para nabi itu. Ibu 3 anak itu berbagi pengalaman mendalam saat menjalankan ibadah umroh bersama ketiga buah hatinya itu. Pastinya seru dan repot. Banyak ujian. Banyak apa nak? Ujian. Banyak ujiannya, Masya Allah. Pasti kalau secara akal logika kita bawa anak-anak pasti tambah repot gitu ya. Tapi kalau kita anggap ini bukan sebagai beban, tapi sebagai penghiburan kita juga. Intinya aku nggak bisa ninggalin mereka lah selama 9 hari umroh.
Sebenarnya ini tuh adalah doa yang aku ucapin waktu umroh pertama kali di 2019. 2019 itu pertama kali kami umroh, di situ aku udah minta sama Allah untuk bisa balik lagi ke sana. Ya kita nggak pernah tahu, ternyata doanya itu dikabulkan 5 tahun kemudian dan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Selama umroh, Inara merasakan momen-momen yang tidak terlupakan, seperti berdesakan di beberapa lokasi yang dianggap umat Islam sakral, yakni di Hijr Ismail, mencium Ka'bah, dan berdoa di Raudhah atau Taman Surga. Meski ibadahnya penuh perjuangan, namun ada hikmah yang dapat ia petik dari perjalanan religinya itu. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk tetap sabar dan ikhlas. Kita sempat ke Ka'bah, kita sempat cium kiswah Ka'bah, kita sempat ke Rukun Yamani juga ya nak ya. Kegencet-gencet sama orang, Masya Allah. Karena hampir semua orang dari seluruh penjuru dunia kan ngumpul semua di situ melakukan ibadah. Jadi kita ya harus berjuang untuk berebut apa ya berkahnya gitu loh di sana. Sabar aja. Iya. Ada salah satu cerita menarik dengan mengajak anak-anaknya ibadah umroh, yakni kedekatan ketiga buah hatinya dengan para ustadz yang mendampingi. Salah satu anak laki-lakinya bahkan memanggil ustadz tersebut dengan panggilan ayah. Hal itu lantaran mereka merasa begitu nyaman dekat dengan sang ustadz. Lantas benarkah anak-anak Inara membutuhkan sosok ayah dalam kehidupannya pasca kedua orang tua mereka bercerai? Iya, manggilnya ayah, aduh repot. Spontan aja, makanya aku juga bingung gitu kan. Maksudnya padahal sehari-hari juga kadang-kadang ke tempat dedinya gitu. Maksudnya nggak kurang lah main sama dedinya. Tapi sama Ustadz Hendra sama Ustadz Amir nih kok cepet banget akrabnya. Nggak tahu tuh anak minta gendong mulu. Ustadznya Masya Allah, tabarakallah. Untung Ustadznya juga bisa ngomong gitu, anak-anaknya jadinya apa ya, aman lah, nyaman sama mereka gitu. Saking nyamannya sampai kemana-mana nyariin Ustadznya mulu. Sampai hari ini Om Hendra mana, Om Amir mana, astagfirullahaladzim, maminya yang repot. Perjalanan umroh kali ini menjadi pengingat bagi Inara tentang pentingnya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam menjalankan ibadah maupun tanggung jawabnya sebagai public figure. Lantas bagaimana pula Inara menanggapi isu tentang dirinya sebagai brand ambasador produk kosmetik dari Dr. Richard Lee yang kini diduga banyak bersinggungan dengan masalah hukum? Awalnya itu kan memang pabriknya itu kan barengan sama yang bermasalah itu ya, karena memang belum punya pabrik pribadi. Kita sebagai customer dong berarti ya kan, posisinya bukan sebagai maklon. Jadi ya wajar aja kalau nggak tahu apa-apa kandungan dalam produk kita yang dimasukin apa sama si maklonnya gitu loh. Jadi ya yang harusnya dikejar ya maklonnya. Sementara itu kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Ibunda dari aktor senior yang juga politisi Dede Yusuf, aktris senior era 70-an Siti Rahayu Effendi atau yang karib dikenal Rahayu Effendi, meninggal dunia Kamis kemarin di usia 82 tahun. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit karena mengidap penyakit jantung dan juga komplikasi. Ibu saya ini sudah hampir 60 hari di ICU. Jadi tepatnya tanggal 1 Oktober beliau kena serangan jantung, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit dan selama dirawat di sana karena kondisinya mungkin harus di intensive care unit sehingga tidak boleh ditengok. Itu sebabnya kami tidak memberitahu kemana-mana, sempat kembali pulih, tetapi karena usia sudah 82 tahun, jadi banyak sekali kondisi tubuh yang organ-organ vitalnya mungkin tidak menunjang. Nah, alhamdulillah beliau kelihatannya sangat kuat sekali ya. Jadi pada saat semua kondisi organ vitalnya sudah tidak sanggup, tetapi beliau masih tetap bertahan sampai tadi subuh jam 4.38 dokter menyatakan sudah tidak ada. Rasanya hampir semua penyakit beliau sudah pernah lewati dan dia survive. Nah, artinya penyakit jantung itu hanya pemicu saja yang mungkin di konteksnya karena berat badan, ya mungkin
tensinya tinggi, tetapi ya mungkin udah usia aja ya. Sudah 82 tahun itu sudah melebihi dari usia pada umumnya. Saya mengenal almarhumah sudah lama sekali ya. Ada rasa penyesalan karena beberapa kali saya dan kawan-kawan ingin sekali, nggak tahu, kepingin ketemu gitu untuk kita ngobrol, bernostalgia gitu ya. Tapi terlalu aja nggak kesampaian. Tiba-tiba dengar beliau masuk ke rumah sakit gitu, dan di rumah sakit pun tidak bisa kita lihat ya, tidak boleh masuk gitu loh. Jadi hanya dari luar. Ya, insya Allah kita doa bersama untuk almarhumah husnul khotimah. Amin. Menurut Dede Yusuf, jauh sebelum menderita sakit jantung, ibundanya juga merupakan survivor kanker dan juga mengidap ginjal. Namun, mengingat usianya yang sudah menua, maka penyakit-penyakit yang lainnya ikut menggerogoti kondisi kesehatannya. Kondisi itu membuat kesehatan almarhumah semakin menurun, hingga selama 1 bulan berada di ruang ICU dengan menggunakan alat ventilator. Lantas adakah pesan terakhir yang disampaikan mendiang Rahayu Effendi sebelum ajal menjemput? 2 bulan yang lalu, ketika kita sedang meminta izin untuk penayangan ulang jendela rumah kita. Masih kesini, ibu saya masih video call sama direktur, saya mengatakan, wah bikin film harus begini dong, serial begini, masih aktif ya. Prinsipnya semangatnya itu nggak pernah berhenti. Sampai masa terakhir, dalam beberapa hari terakhir kemarin, keinginannya untuk sadar itu masih besar sekali. Figur ibu yang benar-benar gigih, bukan hanya saya atau anak-anak yang dibesarkan, tapi banyak sekali saudara-saudaranya. Ada yang dari kampung, ya, dari daerah, itu dibesarkan oleh ibu saya, juga memiliki yayasan, panti asuhan, pengajian. Tadi kalau dilihat di dalam tuh banyak teman-teman pengajian dari ibu saya. Di luar itu, di dalam keluarga sangat hangat, ya, keibuan gitu, tapi suka bercanda, baik dengan cucu, dengan anak, mantu, selalu humoris, cukup dekat ya, cukup dekat. Beliau juga sangat welcome, orangnya open minded, terbuka, jadi kita bisa diskusi apapun. Masya Allah ya, cukup smart, karena selalu kita berdiskusi baik itu tentang film dengan cucu-cucunya. Anak-anak saya mengakui bahwa kita semua bisa pinter karena Ninin selalu mengajak kita dari kecil untuk nonton film, untuk berdiskusi sejarah dunia, sejarah Indonesia, kemudian baca buku, kemudian kita diskusi dari segi ilmu atau pengalaman hidup. Beliau juga bercerita. Ibu Yayu ini orang yang sangat amat luar biasa, baik dan sangat peduli orangnya gitu loh. Jadi buat saya kita semua kehilangan, sangat kehilangan. Kami mohon dimaafkan segala kesalahan dan hilafnya. Mohon doanya agar Mama bisa kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan keindahan dan kedamaian, dan tetap menjadi bintang di sisinya. Mohon doanya semua untuk almarhumah. Kembali lagi di Gospot, pemirsa. Heboh ya, istri dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina, tiba-tiba kok dicap sombong sama netizen. Waduh, ada apa lagi ini ya? Tapi berbanding terbalik sekali nih dengan Nagita. Amanda Manopo justru lagi dapat pujian-pujian banget dari netizen. Karena dianggap sangat merakyat, ya kan? Dengan asyik makan nasi kotak. Kita simak berita selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Last but not least, jangan lupa saksikan Gospot setiap Senin sampai Jumat 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Karena akan selalu ada berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospot. Saya Felina Tan, stay healthy and happy. Have a good day. Bye-bye.
Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang baru saja dilaksanakan beberapa hari lalu sepertinya masih membekas. Apalagi ini merupakan kali pertama pemilu kada serentak hampir di seluruh Indonesia. Dari pesta demokrasi daerah itu ada sekelumit kejadian yang jadi perhatian warganet ketika pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina usai melakukan pencoblosan di TPS-nya. Saat itu pasca pencoblosan, Gigi, biasa Nagita disapa itu, langsung tancap gas terlebih dahulu meninggalkan Raffi, meski saat itu suaminya terus memanggil untuk melakukan jumpa wartawan. Karena tak mengindahkan teriakan Raffi, Gigi dianggap sombong oleh warganet dan dikait-kaitkan dengan sosok Raffi yang kini menjadi pejabat publik. Toh tak sedikit pula banyak warganet yang justru berkomentar positif. Ya nih, saya nggak mau aku teman sini dong, sayangku. Oh, dia nggak mau. Meski sempat tak menghiraukan panggilan Raffi, tapi pada akhirnya Gigi tetap mendampingi suaminya kok untuk menemui wartawan usai mencoblos. Tapi tetap saja Gigi terekam kamera menyolek Raffi agar mempercepat sesi wawancaranya. Hingga Raffi pun mengamini ajakan istrinya tersebut. 2 RT03 RT202 RT1 gabung jadi satu. Ya, pokoknya salam semua untuk semua para petugas ketertiban TPS di seluruh Indonesia. Sehat-sehat semua. Amin. Jika Gigi dirujak warganet, lain halnya dengan Amanda Manopo yang tak malu sedikit pun ketika istirahat syuting dengan menyantap nasi kotak catering. Alih-alih sebagai public figure masyhur dan tentu saja memiliki pundi-pundi rupiah yang banyak, Manda biasa Amanda Manopo disapa, tak sungkan bahkan ia begitu lahap menyantap nasi kotak tersebut. Lapar bener nih kayaknya yang habis syuting. Akhirnya makan catering lagi ya, Mas. Enak nggak? Makan batu. Selama bertahun-tahun syuting, baru kali ini makan catering, Masya Allah. Tabarakallah, ya Allah. Rasa enak, rasa yuk, kamu jangan malu-malu. Yang ini lapar tapi nunggu. Rasa udah naik berapa kilo di sini? Jika Manda begitu lahap, lain halnya dengan Salsabila lawan mainnya di sinetron Cinta Yasmin yang tampak menahan lapar lantaran makanan yang dipesannya belum juga datang. Tak sampai di situ, aksi kocak Manda juga jadi sorotan saat ia mengenakan kostum balon. Bahkan kostum ini cukup nyeleneh dan juga berhasil membuat warganet terhibur. Kostum balon tersebut berbentuk celana yang seolah-olah sedang digigit oleh seekor buaya. Tampak mendalami peran, Manda pun memamerkan ekspresi wajahnya yang pura-pura kesakitan. Waduh, meleng dikit Manda jadi komedian nih. Kenapa, Neng? Sakit-sakit, digigit. Kenapa? Digigit. Ya. Ada aja gebrakannya. Tak kalah kocak dan nyeleneh dengan backsound lagu Kung Fu Fighting, Manda tampil kocak mengenakan kostum balon berbentuk seperti badan sumo. Tak hanya itu saja, ia juga tampak begitu lincah saat berpose menirukan beberapa gerakan sumo. Di tengah kekocakan yang dilakukan Manda, justru sikap serius dan rasa penasaran diperlihatkan Yasmin ketika diajak Romeo untuk menemui Herlangga, notaris Baskara yang tengah dirawat di rumah sakit. Dari keterangannya sebelum meninggal dunia, Baskara ternyata sudah merencanakan bakal mengubah kepemilikan perusahaan Cakradinata menjadi milik Yasmin. Waktu itu kami sedang melakukan virtual meeting. Pak Baskara bilang kalau
perusahaan Cakradinata akan diberikan ke anaknya Yoga. Dan Pak Baskara juga bilang kalau beliau sudah menemukan anaknya Yoga. Kalau tidak salah ingat, namanya Yasmin. Bukan mau dikasih ke Yasmin ya, memang punya Yasmin sih, tapi gimana caranya mungkin tidak akan ada di tangan Yasmin. Itu adalah tentang surat ditulis oleh Baskara bahwa memang perusahaan itu punyanya Yasmin, seperti itu. Tentu saja untuk mendapatkan surat perjanjian antara ayah Yasmin dan Baskara tak semudah membalikan telapak tangan. Baik Yasmin maupun Romeo harus mencari keberadaan surat perjanjian tersebut yang masih di tangan Yoga, ayah Yasmin. Tapi tetap aja sulit membuktikan kalau Bu Ajeng itu memasukkan surat wasiatnya. Karena sampai saat ini kami masih belum punya bukti apapun. Ini hanya dugaan kita belum punya bukti. Satu-satunya yang bisa memastikan kepastian pemilik dari perusahaan Cakradinata, kalian harus menemukan surat perjanjian antara Yoga dan Pak Baskara yang dipegang oleh Pak Yoga. Yasmin berusaha maksudnya mau untuk membuktikan kalau maksudnya dia mungkin penerus yang sah kali ya, saya Cakradinata, jadi untuk mengambil alih. Bahkan jadi bersama Romeo mungkin sama Yasmin mencoba mencari kebenaran untuk mencari cara itu. Mas sebenarnya pasti kemarin Pak Baskara ini aja sebenarnya mungkin ada kesangkut pautnya dengan Bu Ajeng gitu. Tapi itu kan belum terbukti. Sementara Yasmin dan Romeo masih berkutat soal surat perjanjian antara Baskara dan Yoga. Lain halnya dengan Ajeng yang belakangan mendapat teror dibuat kalut. Ia tampak marah dan mencurigai jika semua teror yang selama ini didapat merupakan perbuatan Nina. Bu Ajeng, ini bukan bom. Ini hanya mati lampu, Bu. Bu, Ibu nggak apa-apa. Ibu mau dibawa ke klinik nggak? Kawan cari, aku akan temukan siapa pelaku peneroran itu. Setelah itu aku akan habisi dia. Aku yakin banget. Pasti ini kerjaan orang lain. Nggak mungkin anaknya Rati dan Yoga. Atau jangan-jangan Nina. Enggak, karena aku tahu banget perempuan yang sangat berani dengan Ajeng Cakradinata ya cuman si Nina ini gitu. Cuma Nina wanita yang sangat berani dan sangat serampangan untuk membuat Ajeng itu hancur. Tangis selebgram Cut Intan pecah saat dirinya hadir menyaksikan video kekerasan yang menimpanya yang diputar di persidangan kasus KDRT yang menjerat suaminya Armor Toreador di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat kemarin.
lebih ke traumanya ngelihat videonya. Kalau nangis Intan. ya karena harus diputar dari awal dan harus dilihat, jadi emang terbawa suasana karena kan nginget hari itu nggak enak banget ya Tan. Iya. Sebagai korban yang mengalami situasi teramat berat dalam hidupnya itu, Intan jelas terpukul saat menyaksikan video di mana dirinya menjadi korban kekerasan. Namun, ibu 3 anak itu berusaha kuat. Rasa trauma itu berusaha ditepis dengan penguatan mentalnya. Aku ngomong, ini kok, anakku, pasti sedih sih tadi ngelihat lagi, soalnya harus menyaksikan lagi videonya, jadi ke-trigger. Insya Allah sih situasinya, mudah-mudahan sidang berikutnya lebih bisa menyiapkan mental lebih baik. Jadi ada 5 video yang kita jadikan bukti. Saya bisa memahami ya Intan kalau sampai harus menangis dan tersendat-sendat untuk bicara, itu wajar. Jika Cut Intan seolah teringat kembali dengan lorong gelap kekerasan yang dilakukan orang paling dekat dengannya, yakni sang suami. Sikap murka juga diluapkan oleh pengacara Cut Intan, Anna Sofa Yuking, lantaran ia jengkel melihat keterangan pengacara Armor yang bertele-tele dan menganggap seakan kekerasan itu sebagai hal lumrah. Tadi kita sempat emosi ya karena dari pihak penasihat hukum dari Armor seakan-akan bertele-tele. Waktu saksi fakta, sepupunya Intan itu, WA maminya Intan nih. Di situ di WA-nya kita kan tunjukkan faktanya ini. Nah, kita konfirmasi dong, klarifikasi benar nggak? Ternyata memang awalnya dibantah sama saksi yang fakta itu. Saksi itu melerai. Yang melerai kan berarti itu yang menjadi perdebatan tadi, apakah betul, apakah tidak, makanya dibuka tadi. Pertanyaan itu membuat seakan-akan ya menggambarkan tidak punya rasa empati gitu terhadap korban. Kan ini kan videonya sebenarnya sempat dilihat dan hakim juga tadi sudah melihat, semua miris melihat video ini, tapi kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seakan-akan bahwa perbuatan ini sesuatu yang wajar karena alasan-alasan yang wajar, gitu kan, aneh sekali gitu. Ya, ada sekitar 5 video yang diputar dalam sidang kasus KDRT yang menjerat Armor, suami selebgram Cut Intan kemarin. Selain 5 bukti foto, Ana juga menambahkan sejumlah bukti foto hasil visum Intan yang akan segera dibawa ke persidangan. Gugatan itu kan harus lengkap berkasnya ya. Bukti-bukti harus lengkap karena Intan kemarin itu sempat pindah rumah. Jadi ada beberapa dokumen yang memang akhirnya kita harus siapkan, harus cari dulu, ada yang keselip ya kan. Jadi itu semua sedang dalam proses. Kasus KDRT yang dilakukan Armor terhadap istrinya sendiri Cut Intan ini sempat viral di jagat maya. Kala itu Polres Bogor langsung turun tangan dan menangkap Armor atas laporan KDRT. Hingga kemarin Armor sendiri telah menjalani sidang perdana kasus KDRT. Ia didakwa melakukan KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya Cut Intan Nabila yang juga merupakan selebgram. Move on sih udah ya berusaha melupakan lah.